Keputusan Harad untuk menjadi pelayan Im Sama dan membuat Abias Circle di Elbaf adalah keputusan yang sangat fatal. Dan kemungkinan peristiwa besar yang menimpa Elbaf saat ini adalah buah dari kecerobohan Harald. Dan chapter 1168 yang berjudul Salju Elbaf sedikit demi sedikit mengungkap kecerobohan dari Raja Elbaf itu. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita mulai. Bab ini dibuka dengan suasana yang lebih hangat tentang para raksasa. Citra bangsa mereka kini membaik di mata dunia. Perdagangan dengan negara lain, kiprah para marinir raksasa, serta kecakapan diplomasi Harad berlahan menghapus ketakutan lama terhadap mereka. Namun, di balik perbaikan itu, Elbaf sendiri sedang diguncang masalah. Loki, sang pangeran Elbaf, dikirim ke pusat penahanan di dunia bawah setelah tindakan nekatnya menghancurkan desa Browers. Sementara itu, Harad baru kembali dari misi panjangnya. Dia menghabiskan waktunya untuk merawat Ida di bar miliknya. Kata-kata Harad memberi Ida ketenangan. Sebuah harapan bahwa suatu hari Elbaf akan kembali terhubung dengan dunia luar. Dan mereka bisa berpetualang bersama seperti dulu. Tapi takdir berkata lain. Ketika Ida menggenggam tangan Harad, kekuatan di lengannya hilang begitu saja. Dan di detik itu pula, Ida dinyatakan tewas. Hari itu, salju turun sangat lebat di Elbaf. Seolah langit ikut berkabung. Harad dan Hajrudin menangis di sisi tempat tidur Ida. Sementara Loki hanya terdiam di dalam penjara. Kemudian cerita berlanjut. Tepat 14 tahun yang lalu, perjalanan Harad pernah menyentuh puncak kekuasaan dunia. Saat Shanks menghilang sebelum promosi menjadi Ksatria Dewa, posisi itu ditawarkan kepada Harad sebagai penerus. Dia lalu mendampingi 5 tetua menuju ruang yang selama ini dianggap suci. Harad datang dengan sebuah niat mulia. Ketika Elbaf resmi bergabung dengan pemerintah dunia, dia berencana menanggalkan mahkotanya dan menyerahkan kepada sosok muda yang murni dan layak memimpin bangsanya. Setelah Harad memasuki ruangan tersebut, Harad dikagetkan oleh seseorang yang duduk di tahta kosong. Tahta yang seharusnya tidak boleh diduduki oleh siapapun. Sosok itu adalah Im Sama. Dalam sekejap, jeritan Harad menggema di seluruh kastil Pangea. Tanda di tubuhnya berubah menjadi perjanjian kedalaman. Simbol yang sama seperti yang dimiliki Killingham saat ini. Dalam perjanjian itu, Harad merasakan kekuatannya meningkat secara tidak wajar. Dan dia juga mendapatkan keabadian. Sama seperti anggota Ksatria Dewa lainnya. Sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak pernah bisa membayangkannya. Mulai hari itu, Harad diangkat sebagai Ksatria Keabadian atau pelayan abadi sang penguasa dunia. Imu kemudian memberikan perintah pertamanya untuk membuat Abias atau sebuah pentagram raksasa di tanah Elbaf sebagai tanda ikatan di antara mereka. Imu memberi harapan palsu bahwa setelah perintah terakhirnya terlaksana, Elbaf akan diizinkan bergabung dengan pemerintah dunia. Harad kemudian kembali ke Elbaf membawa beban besar itu. Dia menuntaskan pembuatan Abias di ruang singgasana Kastil Aurus. Namun perintah berikutnya jauh lebih berat, menjadikan Elbaf sebuah negara militer dengan armada setara marinir. Harad berusaha menolak, tetapi tubuhnya bergerak sendiri, terikat oleh syarat dari perjanjian kedalaman bahwa dia tidak boleh menentang perintah Imu. Tidak ingin menyakiti bangsanya, Harad memerintahkan para prajurit untuk mengikat dirinya ke sebuah pilar. Dia kemudian memanggil Jarul dan putra-putranya. Hajrudin sedang berada di laut, sehingga hanya Loki dan Jarul yang bisa datang ke Kastil Aurus. Di pusat penahanan dunia bawah, para penjaga raksasa memberitahu Loki bahwa dia telah bebas dan diperintahkan untuk segera menuju kastil. Dan di rumah Jarul, kabar darurat itu tiba, memaksa Jarul bergerak cepat tanpa memberitahu bencana apa yang sedang menunggu. Kemudian bab ditutup dengan potret ikonik Raja Harald. Tepat ketika narator menyampaikan kenyataan pahit bahwa pada hari itu sebuah pembantaian massal terjadi di istana. Sebuah tragedi yang merenggut nyawa Harald. Dengan berakhirnya rangkaian kejadian itu, Elbaf berada di ambang perubahan besar. Kematian Ida, pemanggilan mendesak untuk Loki dan Jarul, serta kondisi Harald yang terikat di kastil. Semuanya mengarah pada satu peristiwa yang belum terungkap sepenuhnya. Apa yang sebenarnya memicu pembantaian tersebut? Dan bagaimana semua ini akan berdampak pada alur utama cerita One Piece?
Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar.